Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan sinkron praktikum kimia fisika pada hari ini. Langsung saja saya share screen. Kali ini kita akan masuk pada modul 3, yaitu tentang properti liquid terhadap fungsi suhu. Ya. Sebelum kita membahas ke teknis praktikumnya, kita bahas terlebih dahulu tentang beberapa teori dasar yang mungkin kalian gunakan pada pembahasan nantinya ketika membahas data yang diberikan oleh asisten ya, karena praktikum kali ini bersifat online ya. Jadi properti liquid itu banyak, tapi yang kita amati, yang kita ukur pada praktikum online kali ini itu adalah tentang yang pertama, itu adalah densitas. Densitas terhadap fungsi suhu, ya, saya singkat T. Yang kedua, itu tentang viskositas, ya, atau kekentalan ya, terhadap fungsi suhu. Baik densitas dan viskositas itu masing-masing nilainya itu dipengaruhi oleh fungsi suhu. Ya, nanti setelah saya bahas tentang apa itu densitas dan apa itu viskositas, kita bahas secara mendetail ya, bagaimana mereka itu bisa dipengaruhi oleh suhu. Ya. Untuk densitas, ya, saya rasa densitas ini sudah kita kenal mulai dari SMP ya, SMP kelas 1. Densitas adalah massa jenis di mana dia disimbolkan dalam rho. Rho sama dengan M per V. Ya. Di mana M-nya itu adalah massa, kemudian V-nya itu adalah volume. Kalau dia zatnya berwujud liquid, maka volumenya dalam wujud liquid juga. Ya. Jadi volumenya bukan volume wadah, ya, tapi volumenya volume liquid yang menempati wadah itu. Ya, karena wadah itu tak selalu penuh, ya, tapi kalau liquid ya, ya memang segitu volumenya. Ya. Bisa diukur. Ya, kalau fenomena densitas itu nilainya berbeda-beda, tiap zat itu punya nilai densitas masing-masing. Apabila nilai densitasnya berbeda, kasusnya seperti air dengan minyak. Ya. Dimana kalau air dengan minyak dicampur, maka tidak akan bisa tercampur. Dimana air itu di bawah dan minyak itu di atasnya. Ya, karena densitas minyak itu lebih kecil daripada densitas air. Yaitu terkait dengan nantinya itu bagaimana sih minyak itu kok bisa memiliki densitas yang lebih kecil ya daripada air. Yaitu nanti terkait dengan karena volumenya ya, volume minyak itu lebih besar ya persatuan gramnya daripada air. Itu ya nanti aja ya. Itu terkait dengan struktur molekul dan lain-lain. Kemudian kita bahas tentang viskositas. Mungkin viskositas ini atau kekentalan ini yang minim ya kita dapatkan ya. Kalau di SMP setahu saya nggak ada rumus tentang viskositas. Baru dapat itu ketika SMA kelas 2 ya kalau nggak salah itu. Ya. Itu bab fisika fluida. Kemudian pada semester kali ini, semester 2, itu viskositas dibahas pada mata kuliah kimia fisika. Nah,
Baik, kita membahas tentang viskositas. Viskositas atau disebut juga dengan kekentalan, ya, itu didefinisikan sebagai gaya gesek, gaya gesek antar partikel. Nah, baik partikel dia yang sejenis ya maupun yang tidak sejenis ya. Kalau misalkan dia ada solutnya berarti kan gaya geseknya antar partikel tidak sejenis. Tapi kalau tidak ada solutnya dia pelarut murni maka dia antar partikel sejenis. Oh, tidak sejenis. Nah, perumpamannya gini. Misalkan ini ada suatu dasar bejana. Ya. Kemudian ada partikel A, kemudian sebelah kanannya ada partikel B. Ya. Nah, ketika partikel A ini mau bergerak, maka dia ada gaya geseknya, Fg. Ya. Ketika B mau bergerak, juga ada gaya geseknya, sebesar Fg. Ini saya kasih Fga, kalau partikel B, Fgb. Nah, gaya gesek ini, sorry ya, gaya gesek ya, Fg itu gesek, ya, gerak ya. Gaya geseknya ini selalu berlawanan dengan ini gaya dorongnya ya, gaya dorong dari partikel A dan B-nya. Ini misalkan saya tingkat dengan ini ada Fd ya, singkatan dari dorong. Nah, kalau gaya gesek antar partikel sejenis maupun tidak sejenis itu tidak ada, maka partikel itu sangat bergerak bebas ya. Artinya partikel itu sangat encer. Kalau kental ya, suatu larutan kental itu kan kayak ada hambatannya. Hambatannya itu ya karena gaya gesek antar partikel sejenis maupun tidak sejenis. Misalkan ada partikel dengan partikel, ya. Dia memiliki gesekan ya, dia mau bergerak ke atas, ya. Ya, dia mau bergerak ke atas, tetapi dia antar partikel di sini pun mengalami gesekan. Ya sehingga dia ya bergeraknya terhambat, masih bisa bergerak tapi terhambat. Nah, itu yang menyebabkan suatu larutan itu viskus. Nah, gaya gesek kan dipengaruhi banyak ya. Ya, bisa salah satunya itu karena tingkat kekasaran ya. Jadi struktur molekul, ya, entah itu molekulnya dia bulat mulus atau bulat bergeronjal, ya, atau tidak beraturan, ya, atau gumpalan-gumpalan aglomerat, itu sangat mempengaruhi dari viskositas zat tersebut. Ya. Makanya kalau partikel memiliki struktur molekul sederhana sama struktur molekul yang misalkan saja hidrokarbon bercabang, ya itu tentu saja viskositasnya cenderung lebih besar yang hidrokarbon bercabang karena strukturnya lebih rumit, bentuk partikelnya lebih tidak teratur ya daripada air. Nah, itu viskositas. Viskositas timbul karena adanya gaya gesek antar partikel sejenis maupun tidak sejenis. Nah, viskositas ya, viskositas itu menurut
metode pengukurannya ya, itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah dengan pendekatan hukum Stokes ya. Yang kedua dengan pendekatan hukum Poiseuille ya. Nah, ini. Ini sama-sama menyatakan dia itu viskositas ya, cuma metode pengukurannya yang dia berbeda. Ya. Iya. Yang kita pakai pada praktikum itu yang mana? Yang kita pakai pada praktikum itu adalah viskositas menurut hukum Poiseuille. Ya. Ya nanti kita bahas ya, kita bahas keduanya ya. Tapi yang hukum Stokes singkat saja. Nah, ya nggak apa-apa ya, hukum Stokes kita bahas sekalian ya. Barangkali nanti misalkan di OTK juga dipakai kan bisa memutar video saya kembali. Ya. Kalau hukum Stokes itu fluida cairnya diam. Jadi dia fluida cairnya diam atau statis. Ya. Dia biasanya di dalam suatu tabung bejana, ya. Kemudian dia dimasukin sebuah bola. Mengapa bola yang dipakai kok enggak prisma atau limas segi 4 ya? Ya karena kalau bola itu dia gaya geseknya lebih merata ya, lebih merata pada seluruh bagiannya. Beda dengan kalau dia limas gitu kan, kalau dijatuhkan dia pasti berbolak-balik ya, sehingga posisinya berubah-ubah sehingga gaya geseknya nanti juga berubah-ubah ya. Error pengukurannya jadi besar. Ketika bola dijatuhkan ke dalam liquid cairnya, maka bola itu akan mengalami gaya gesek antara permukaan bola dengan fluida cairnya. Sehingga di sini ada beberapa gaya yang bekerja. Kalau yang ke bawah, ini kan gaya berat, disebut juga dengan W. Nah, kalau padat dalam liquid, itu dia selalu punya FA, gaya apung. Selain gaya apung, dia juga punya gaya gesek antar partikel tidak sejenisnya. Yaitu saya singkat Fs, S singkatan dari Stokes. Ya. Sehingga kalau dituliskan dalam persamaan resultan gaya, maka sigma F sama dengan 0. Nah, maka ini jadi Fa plus Fs min W sama dengan 0. Nah, kalau dijabarkan lagi, Fa plus Fs sama dengan W. Nah, gaya apung itu kan rumusnya massa jenis fluida kalikan volume benda liquid yang dipindahkan, volume fluida liquid yang dipindahkan, karena yang dipindahkan itu dalam volume bola, maka dalam bentuk 4/3 dikalikan R pangkat 3 kalikan G ya, plus Fs-nya rumus gaya Stokes ya. Ini 6 V kalikan konstanta viskositasnya ya, kalikan V kecil ya. Ini kecepatan dari fluida ya, atau kecepatan
bola jatuhnya ya. Kecepatan fluida yang dipindahkan kan diwakili dengan kecepatan bola jatuhnya. Sama dengan, wah nggak cukup ini. Ya saya tulis di bawahnya aja ya. Rho F kalikan 4/3 di R pangkat 3 kalikan G plus 6 V R konstanta kalikan V-nya bukan volume tapi kecepatan bola jatuhnya ya, kalikan sama dengan 4/3 kalikan V kalikan R pangkat 3 kalikan rho bola ya, rho benda padatnya kalikan G. Ya, ini langsungan ya, asal usulnya kan dari sini. Ya. Ini itu volume, ini volume. W sama dengan M kalikan G. Massa, ya, massa itu kan sama dengan volume kali volume V besar kalikan rho-nya. Volumenya itu ini, rho-nya ini. Nah, kayak gini. Jadi ini ada beberapa besaran yang sama. Nah, 4/3 R pangkat 3-nya kan sama, kan bisa dihilangkan. Nah, terus bukan dihilangkan sih ya. Ini tandanya nah, kalau dipindah minus kok. Maksudnya disatukan dalam satu ruas, nanti dikasih kurung. Ya, ini langsung saja ya. Jadi dia nanti jadi V sama dengan 2R pangkat 2 kalikan G per 9V. Ya nanti bisa dijabarkan sendiri kalau ingin ini. Ini saya ambil cepatnya aja ya. Nah, kayak gini. Ini rumus viskositas yang mana pengukurannya fluidanya dalam keadaan diam ya. Atau biasa disebut juga dengan viskositas statis ya. Kalau dulu dalam fisika kan ada viskositas statis sama dinamis. Ini yang statis. Ya. Kemudian ada lagi viskositas ya dengan pendekatan hukum Poiseuille ya. Ini adalah viskositasnya dia dinamis. Ya. Maksudnya pengukuran dilakukan pada fluida cair yang bergerak. Dan ketika fluida cair bergerak. Nah, pengukurannya itu biasanya menggunakan viskometer Oswald. Bentuknya seperti huruf U, tapi ada belendukannya. Belendukan itu apa ya? Ya ada kayak gininya ya. Ini tujuannya untuk mengontrol volume dan laju dari liquidnya. Nah, jadi diameter antara kiri dan kanan itu berbeda. Yang kanan diameter pipa kapilernya, ya ini pipa kapiler. Kalau kecil disebut pipa kapiler itu yang kiri lebih besar, yang kanan lebih kecil. Ya nanti kalau
waktu laporan gambarnya yang bener ya, jangan kayak saya ini ya. Ini kan untuk contoh saja. Nah, ini adalah viskometer Oswald. Nah, kemudian dalam viskometer Oswald ini ada dua tanda yang penting. Ya, biasanya ini ada garis putus-putus, ini ada garis putus-putus. Kalau ada alatnya langsung, kalian bisa search di Google nanti ketika di zoom pada bagian pipa kapiler yang kecil, itu ada tanda di antara belendukan yang kecil itu. Ya. Karena ada belendukan yang besar sama yang kecil. Ya. Ini saya kasih tanda 1 dan 2. Ini. Nah, saya kasih tanda kayak ini. Nah, ketika percobaan ya, viskometer Oswald ini dilakukan dalam bejana ya atau pemanas ya. Ya biasanya ya gimana ya. Ya intinya viskometer Oswald-nya dia direndam oleh pemanas ya. Biasanya menggunakan air yang dipanaskan. Memanaskan air itu bisa dengan water bath, bisa dengan heater yang bisa diatur suhunya ya. Air yang dipanaskan kemudian viskometer Oswald-nya dia dicelup sebagian ya, tidak semuanya, kalau semuanya kan tenggelam nanti ya. Celup sebagian agar suhu liquid di dalam viskometer itu dia naik suhunya. Ya, jadi di dalam viskometer Oswald ini ada larutan atau zat yang akan diuji. Ya, ada ya gini. Ya, saya gambar kayak gini aja ya. Ya. Ini antara kiri dan kanan tinggi fluidanya berbeda ya. Ya karena sifat kapiler ya, karena dia sifat kohesi ya kalau gini. Ya, masih ingat kalau ada pipa U ukuran kapilernya berbeda, dia tingginya berbeda karena apa? Karena sifat kohesi. Gaya tarik menarik antar partikel kok adhesi ya, sorry ya. Karena adhesi gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis. Ya. Kalau kohesi kan sejenis, itu sejenis, kalau ad itu tidak sejenis. Ya. Ini disebabkan karena adanya adhesi. Ya. Nah, kemudian alasannya ya, mengapa fluida dipanaskan ya? Fluida sampel ya, saya sebut sampel yang warna kuning ya, dipanaskan. Ini tujuannya agar fluida menjadi encer, agar fluida menjadi encer. Nah, kalau encer, ketika fluida bergerak, itu bisa jatuh dari satu ke dua. Agar bisa bergerak dari satu ke dua, ya posisinya maksudnya, sehingga bisa diukur. Beberapa sampel tanpa pemanasan itu bisa. Untuk sampel yang memiliki tingkat kekentalan yang rendah, ya, sampel yang encer, itu tanpa dipanaskan bisa. Nah, tapi untuk sampel-sampel yang dia
sedikit lebih kental ya atau yang kental itu harus dipanaskan ya karena pipa kapiler yang kecil banget pada viskometer Oswald ini ukurannya benar-benar kecil ya sehingga kalau sampelnya kental ya dia nyumbat ya nggak bisa jatuh ya kecuali kalau ditiup ya ditiup dari atas oh, itu beda ya itu salah ya kalau kalau itu nggak boleh ditiup ya. Nah ketika eh, pengukuran ya pertama itu bagian bagian yang kecil ya bagian yang kecil ini ditahan ya. Nah, istilahnya itu di vakum ya bagian pipa kapiler pada viskometer Oswald yang kecil ini ditahan. Nah, ketika dia ditahan, dia fluidanya tidak mau jatuh. Ya. Jadi ditahannya itu ketika posisi satu. Ya. Makanya saya kasih angka satu karena dia posisinya bertahan. Nah, ketika penahannya itu dicabut, ya, penahannya itu bisa menggunakan ini ya karet penghisap yang warna hitam ya, bukan yang ada cangkokannya, ada lengannya itu bukan ya, tapi yang hitam yang bulat biasa itu ya. Ya, ketika penahannya itu dicabut, maka fluida ini akan turun dari posisi satu dan dari posisi satu ke posisi dua. Nah, turunnya fluida itu ada waktunya diukur pakai stopwatch. Nah, sehingga nanti dapat T ya, time dari satu ke 2 itu sama dengan berapa. Nah, ini nanti data yang dikasih oleh asisten ya, karena praktikumnya online. Ya sebenarnya kalau praktikum online gini ya gimana ya? Ya, ya semoga aja nanti uh, bisa ya. Ya yang pasti nanti kalau dari online ke offline ya, terutama untuk mahasiswa baru itu kita kita treatment lagi ya, karena tiba-tiba masuk semester 3 atau 4 gitu terus uh, belum pernah pegang alat lab kan terus tiba-tiba praktikum yang tingkatannya agak tinggi dikit ya itu kan nanti banyak menimbulkan masalah ya yang pasti kita treatment lagi nanti ya kembali ke sini ya fluida dari satu ke dua dia punya waktu punya time ya. Nah kemudian ya langsung ke persamaan viskositas untuk fluida bergerak, maka viskositasnya ya, disimbolkan apa ya? Iki ya, bacanya apa ya? Bukan V ya. Ya kalau dalam tulisan Jawa ini disebut juga dengan taling ya. Ya, ya saya itu bisa baca tulisan Jawa ya. Jadi ya karena ya basic saya orang Jawa ya. Ya, V ya. Kok bukan V ya. Saya sebut saja viskositas gini ya. Viskositas dinamis ya sama dengan V R pangkat 4 kalikan T kalikan P ya per 8 V L ya. Ya, ini. Ini mengapa ada V-nya? Karena dia penampang dari kapilernya, penampang dari viskometer Oswald-nya itu dia bentuknya lingkaran ya, makanya ada V-nya. Kemudian R
R itu adalah jari-jari kapiler. Kapiler kecil ya. Karena ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian T-nya itu adalah waktu. P-nya ini tekanan. Nah, kalau dia berupa fluida cair, maka tekanannya ini adalah tekanan hidrostatis. Ya. Maka P sama dengan rho G H. Ya. Rho-nya rho fluida, ya. G-nya gravitasi, ya, 9,87 meter per sekon kuadrat. Ya. Hanya itu jarak antara 1 ke 2. Jadi hati-hati, hanya itu sesuai dengan fluida yang bergerak. Ya. Jadi H itu dari 1 ke 2. 8V ya, di mana V-nya itu adalah volume cairan yang berpindah. Ya. Volume cairan yang berpindah itu cara ngukurnya bagaimana? Ya, anggap saja ini pipa kapiler viskometer Oswald. Ini kan dia bentuknya silinder. Maka dia menggunakan volume silinder. Nah. Kemudian ada L. L itu merupakan panjang kapiler. 1 ke 2. Ya, sesuai dengan posisinya dia berpindah. Ya. Ya, kalau yang ini viskositas. Satuannya dia poise. Ya. Nah, gini. Jadi nanti kalian buat grafik, ya. Nanti kan pengukurannya itu yang divariasi bisa suhunya. Ya. Ya, jadi karena dia adalah judulnya ini properti liquid fungsi suhu, maka nanti grafiknya ya kira-kira aja itu kayak gini. Ya, jadi T versus rho, kemudian ada T versus viskositas. Ya tadi sudah saya singgung dikit ya tentang mengapa ini dipanaskan, karena kalau dipanaskan viskositasnya akan turun ya. Secara teori seperti itu. Ya. Nanti kalian cari persamaannya di Google ya, apakah benar seperti itu atau tidak ya. Jadi hubungan antara viskositas dengan suhu itu berbanding terbalik. Nah, apabila suhunya dinaikkan, viskositasnya jadi turun, ya, jadi encer larutannya. Nah, nanti coba ya kalian dari data yang kalian olah itu benar seperti itu atau tidak. Ya, ya buat serapi mungkin ya grafiknya, karena ini kan kita sudah memudahkan ya, laporannya diketik, ya, tidak tulis tangan. Kemudian hubungan viskositas, kemudian densitas, sama waktu ya, time-nya. Itu bagaimana? Ya. Nah, ini sebenarnya di modul sudah ada viskositas 1 per viskositas 2 sama dengan densitas 1 kalikan waktu 1
per densitas 2 kalikan waktu 2. Maksudnya dengan waktu turun yang berbeda. Ya, ini kalian coba ya. Misalkan ini kalau titiknya ada 5 ya. Berarti nanti persamaan yang kayak gininya itu ada berapa? Ya hitung sendiri ya. Ya bisa bisa pasang-pasangannya bisa ini. Ya. Ya. Nah, kemudian eh, kalau ada error ya. Jika ada error ya, ini nanti tinjau kembali ya. Tinjau kembali eh, faktor yang mempengaruhi densitas dan viskositas. Nah, misalkan errornya itu bagaimana ya? Misalkan kalau ini ada banyak titik ya, ya, ya anggap aja gini. Kalau data eksperimen itu hanya titik saja, ya, tidak ada garis. Garis itu menunjukkan dia datanya kontinu, ya, per sekian suhu, ya, per sekian mili suhu, ya, itu kontinu. Ya, usahakan buat titik, kemudian tarik garis linearnya, ya, sehingga nanti bisa dikeluarkan nilai R-nya, ya, R sama dengan berapa. Kalau yang bagus itu R mendekati 1. Misalkan simpangannya agak besar, ya, ternyata R-nya 75%, ya, 0,75. Itu tinjau kembali faktor yang mempengaruhi dari densitas dan viskositas. Ya. Itu banyak ya. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya viskositas dan densitas itu yang pertama adalah gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul sejenis. Nah, nah, misalkan gini, ya, ini teorinya, ya, saya bandingkan bensin dengan aspal. Bensin itu rumusnya C8H18, aspal aspal berapa ya? C-nya di atas 20 ya, yang pasti. Ya, di atas 22, dia padatan. Ya, nah nanti dicari sendiri. Nah, kalau bensin, nah, ini gaya tarik antar molekul sejenisnya lebih lemah daripada aspal. Ya. Sehingga bensin itu lebih encer daripada aspal. Aspal itu kan pekat sekali kan ya. Nah, ini karena daya tarik antar molekul sejenisnya itu bensin lebih lemah dari aspal. Ya. Misalkan gini, ini saya gambar C-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gini. Nah, gaya tariknya itu saya simbolkan dengan merah kayak gini. Nah, nah, nah kayak gini. Nah, gaya tarik ketika partikelnya dia bersinggungan, ini kan gaya tarik ini menimbulkan gaya gesek. Nah, nah,
Kalau bensin itu yang bergesekan itu 8C dengan 8C. Bandingkan dengan aspal ya. C-nya ada 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, kayak gini. Yang bergesekan itu ada ya banyak gini ya 22. Yang bergesekan ada 22 atom C. Ya. Sehingga bensin dengan aspal itu ini saya singkat gaya gesek ya. Gaya gesek bensin lebih kecil dari gaya gesek dari aspal. Nah, karena definisi viskositas itu adalah gaya gesek ya antar partikel sejenis maupun tidak sejenis, dalam hal ini sejenisnya, itu maka viskositas bensin itu lebih kecil dari viskositas aspal. Nah, ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu struktur molekul. Ya. Misalkan saja air versus yang agak kental ya. Misalkan saja minyak ya. Air versus minyak ya. Minyak goreng. Minyak goreng itu trigliserida. Ester tapi dia ikatan fungsional dari gugus fungsional dari esternya ada 3, makanya trigliserida. Kalau air struktur molekulnya kan sederhana, O ya, kemudian ada H, kemudian ada 2 PIB. Kalau trigliserida itu kan kalau digambar ini ya. Ya. Waduh, gak cukup. Yes, bawahnya gini ya. Ya. Kayak gini ya. Air strukturnya sesederhana ini. Trigliserida strukturnya rumit seperti ini. Dan antara R ya, R1, R2, R3 itu bisa saja panjang rantainya itu berbeda. Ya. Ini menyebabkan struktur molekul dari trigliserida itu lebih tidak teratur daripada air. Sehingga kalau simulasinya air itu kalau digambar struktur molekulnya ini mulus kayak gini. Kalau trigliserida struktur molekulnya ya blender-blender nggak karuan ya. Perumpamaannya kayak gini. Apabila yang mulus dengan yang blended-blended ini bergesekan, ya, dia bergesekan ya, punya Fg kayak gesek H2O dengan blended-blended kayak gini ya. Ini ada yang lain lagi, saya kasih warna merah misalkan ya. Blender-blender kayak gini. Fg minyak ya. Maka Fg dari H2O ini lebih kecil daripada Fg minyak. Akibatnya viskositas dari H2O itu lebih kecil dari viskositas minyak. Ya.
Nah, ini struktur molekulnya yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan viskositas. Kaitannya dengan densitas bagaimana? Nah, apabila dikaitkan dengan densitas, kita lihat saja. Kalau air, sebelum ke sini, kita ke densitas kaitannya dengan struktur molekul ya. Densitas itu kan rho sama dengan M per V. V-nya itu volume. Ya. Yang menyebabkan dia densitas minyak itu lebih kecil daripada air itu salah satunya karena struktur molekulnya. Ya. Kalau tapi strukturnya ini lebih ke ukuran ya. Kalau air karena dia bentuk molekulnya sederhana, ukuran partikelnya itu kecil segini. Apabila dibandingkan dengan minyak, ya, itu struktur molekulnya minyak ya. Kita lihat aja R-nya, R-nya aja rantainya panjang ya. 117 atau di atasnya. Nah, apabila minyak, dia ukuran molekulnya besar, segini. Nah, berarti kalau air itu volume per masanya jadi kecil. Tapi kalau minyak, volume per masanya itu jadi besar. Ya. Nah, ini yang menyebabkan eh, densitasnya. Kalau hubungan ke densitas, ya kita kembalikan ke persamaan ini. Pembaginya kecil sama pembaginya besar, kira-kira dampak terhadap nilai densitasnya bagaimana? Kan bisa dijawab sendiri. Ya. Kalau pembaginya kecil, ya densitasnya jadi besar. Kalau pembaginya dalam hal ini volume itu besar, ya nanti massa jenisnya jadi kecil. Ya, ya itu. Ya. Selain itu ada ikatan hidrogen, tapi ikatan hidrogen itu eh, nggak seberapa pengaruh ya daripada ikatan gaya fisik yang dia gaya tarik antar molekul sejenisnya. Nah, kalau eh, ada satu lagi ini buat tambahan ya, mengapa dipanaskan encer? Ya, mengapa kalau dipanaskan jadi encer? Nah, ini disebabkan kalau partikel itu dipanaskan, ya, maka energi kinetiknya jadi meningkat. Ya, eh, saya ambil contoh saja, kita memasak air. Ini api, ya. Ini api, ini airnya. Kalau kita memasak air, eh, pada mendekati titik didihnya atau pas mendidih, itu kan airnya itu bergejolak, ya, timbul gelembung, ya. Padahal tidak kita aduk, tidak kita sentuh, kemudian wadahnya, ya, misalkan panci, ya, pancinya itu tidak kita goyang-goyang. Tapi airnya mengapa kok bisa bergerak? Di situ karena ada energi yang masuk, ya. Dan energi itu mendorong partikel air agar bergerak. Ya. Jadi ada energi yang masuk ya. Ini Q masuk. Nah,
energi ya Q ya, dalam bentuk ini atau bisa disebut juga dengan W ya. W sama dengan F kalikan S ya. F-nya gaya dorong. S-nya itu adalah perpindahan. Ya. Nah, F-nya ini yang akan mendorong air. Ada F, dia akan mendorong air sehingga airnya itu dia berpindah ya. Airnya itu bergerak. Nah, ya, sekian kuliah sinkron pada hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke asisten atau ditanyakan ke saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.